Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imade Madika Prakano dari jurusan S1 Informatika dengan NIM 13012041179 ingin mempresentasikan hasil tugas-tugas pemrograman 2 pengantar kecerdasan buatan semester genap 2021 dan 2022. Di sini ada pula deskripsi tugas yang diberikan adalah yang pertama diberikan file bengkel XLSX berupa himpunan data 100 bengkel mobil yang ada di Kota Bandung dengan dua atribut kualitas servis dalam kurung bilangan real 1 sampai 100 dengan keterangan semakin tinggi semakin baik dan harga bilangan real 1 sampai 10 dengan keterangan semakin tinggi semakin mahal. Di sini kita diberikan tugas membangun sebuah sistem berbasis fuzzy logic untuk memilih 10 bengkel terbaik di Kota Bandung. Dengan sistem membaca masukan file bengkel XLSX dan mengeluarkan output berupa sebuah file peringkat XLSX yang berisi 10 nomor atau ID bengkel terbaik beserta skornya, yaitu output diffusification. Di sini saya bersama Hanifatul Insan dengan NIM 13012041124. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menginstal library-nya. Fungsi library ini untuk menulis file XLX-nya, yaitu dengan pip install XLS Writer. Setelah menginstal, kita diharuskan untuk mengimport library. Yang pertama di sini ada import library pandas ASPD, yang kedua import matplotlib.pyplot ASPLT, yang ketiga import numpy asnp, yang keempat import XLS Writer. Setelah mengimport, kita membuat prosedur import data dengan input yaitu bengkel XLX dengan fungsi yaitu membaca file XLX dan merubahnya menjadi array dengan library pandas. Codingan tersebut ada seperti ini, yaitu dengan dev import, dengan membuat array kosong ARD data, dan kita membaca file Excel-nya. Nah, di sini kita langsung saja memasukkannya ke dalam 3 bagian array, yaitu ID, service, dan harga. Dan kita mendefine data tersebut dengan ID sama dengan data, tanda kutip ID, service sama dengan data, tanda kutip service, harga sama dengan data, tanda kutip harga. Dengan kita nanti akan mereturn array datanya. Kemudian kita membuat prosedur service. Di sini prosedur service ini kita buat untuk menampilkan sebuah grafik fungsi keanggotaan nilai service tersebut. Dan X1, X2, X2, Y2, X3, dan Y3 ini adalah batas-batasnya. Dengan nanti X1 dan Y1 itu bakal berwarna merah, yaitu labelnya buruk. X2, Y2 itu bakal berwarna hijau dengan labelnya itu biasa. X3 dengan Y3 itu biru dengan labelnya itu baik. Di sini ada 3 label yang diberikan pada nilai service, yaitu buruk, biasa, dan baik. Nah, di sini setelah itu kita mengeluarkannya seperti grafik ini. Nah, ini adalah grafik dari service tersebut. Dari pembacanya dengan 1 itu batasnya dari buruk itu 1 sampai 4 dan turun dari 40 ke 50. Nah, sedangkan dari biasa itu dari 40 naik ke 50 dan bakal tetap menilai 1 dari 50 sampai 70. Dan turun lagi ke 80. Di 80 dengan nilai yaitu 0. Selanjutnya ada baik, yaitu dari 0 sampai 70 itu bernilai 0, dan dari 70 naik ke 80 itu nilai 1, dan dari 80 ke 100 itu nilainya 1. Selanjutnya ada prosedur harga. Di sini prosedur harga kita sama seperti prosedur service.
Ada batas-batas yang kita buat. Setelah batas-batas yang kita buat, di sini label yang kita berikan tuh sama, 3, yaitu murah, biasa, dan mahal. Dan grafik yang ditampilkan seperti ini. Untuk grafik harga, nilai 1 itu tetap dari 0 sampai di sini 3. Dan dari 3 hingga ke 5 itu turun hingga 0. Selanjutnya untuk biasa, itu dari 3 hingga ke 5, itu dia naik ke 1. Dan stabil dari 5 sampai 7, itu stabilnya 1. Selanjutnya ada mahal. Mahal itu skornya dari 0 sampai 7, itu tetap 0. Dan dari 7 ke 9 itu naik ke 1. Dan stabil di 1 di angka 9 sampai 10. Selanjutnya kita juga membuat prosedur nilai kelayakan bengkelnya. Nah, sama juga seperti yang 2 tadi, tapi bedanya ini hanya berlabel tidak direkomendasikan dan label direkomendasikan. Dengan nilai grafik, yaitu tidak direkomendasikan dengan nilai 1, yaitu 10, dari 0 sampai 60. Dan berpotongan dengan direkomendasikan di angka 60. Selanjutnya dari 50 itu turun ke 0 itu di angka 50-70. Dan selanjutnya stabil 0 di angka 70 dan sampai 100. Sedangkan direkomendasikan itu 0 dari nilainya 0 dari 0 sampai 50 dan naik berpotongan di angka 60 itu di 50 sampai 70 dan stabil di angka 1 itu dari 70 hingga 100. Setelah kita membuat batasan-batasannya, di sini kita membuat prosedur fuzzy untuk service. Nah, apa yang kita inputkan adalah nilai servisnya. Dengan nanti outputnya yang bakal keluar adalah nilai buruk, biasa, dan baik berdasarkan inputan yang tadi. Ini fungsinya memproses nilai dari servis dan menentukan nilai dari fuzzy tersebut. Di sini, kelompok kami membuat perbandingan untuk nilai servis di bawah atau sama dengan 40 itu buruknya sama dengan 1. Sedangkan dari nilai servisnya lebih dari sama dengan 50 itu 0. Tapi untuk nilai servisnya lebih dari 40 dan nilai servis kurang dari 50 itu mempunyai rumus buruk sama dengan 50 dikurangi nilai servisnya dalam kurung dibagi 50 dikurangi 40. Selanjutnya untuk biasa. Di sini biasa mempunyai nilai perbandingan, yaitu yang pertama, nilai servis lebih kecil sama dengan 40 atau nilai servis lebih besar sama dengan 80 itu biasa bernilai 0. Selanjutnya yang kedua, nilai servis lebih besar sama dengan 50 dan nilai servis lebih kecil sama dengan 70 itu bakal mendapatkan biasa yaitu nilai 1. Yang ketiga, nilai servis lebih besar 40 dan nilai servis lebih kecil 50 itu bakal membuat rumus biasa sama dengan dalam kurung nilai servis dikurangi 40 tutup kurung dibagi dalam kurung 50 dikurangi 40 tutup kurung. Selanjutnya yang keempat, yaitu nilai servis jika di atas 70 dan nilai servis di bawah 80 mempunyai rumus selanjutnya adalah biasa sama dengan dalam kurung 80 dikurangin nilai servis dibagi 80 dikurangi 70. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai baik. Di sini nilai baik itu mempunyai perbandingan nilai servis lebih kecil sama dengan 70 itu baik sama dengan 0. Selanjutnya nilai servis lebih besar sama dengan 80 itu baik sama dengan 1.
Yang terakhir, nilai servis lebih dari 70 dan nilai servis kurang dari 80 itu bakal mempunyai rumus sama dengan baik sama dengan dalam kurung nilai servis dikurangin 70 dibagi 80 dikurangin 70. Setelah perbandingan tersebut, kita akan mereturn nilai-nilai tersebut seperti ini. Selanjutnya, sama seperti nilai servis, di sini kita membuat rumus untuk uji harga. Yang inputnya adalah nilai harga itu sendiri, dan outputnya menghasilkan nilai murah, sedang, atau mahal. Berdasarkan inputnya, yang berfungsi untuk memproses nilai dari harga dan menentukan nilai dari fusinya. Untuk yang pertama, di sini ada murah. Perbandingan yang pertama adalah nilai harga lebih kecil sama dengan 3, itu murah sama dengan 1. Yang kedua, nilai harga lebih besar sama dengan 5, itu murah bernilai 0. Dan yang ketiga, nilai harga lebih besar dari 3 dan nilai harga kurang dari 5, murah sama dengan 5 dikurangi nilai harga dibagi 5 dikurangi 3. Selanjutnya ada sedang. Di sedang ini ada perbandingan nilai harga lebih kecil sama dengan 3 atau nilai harga lebih besar sama dengan 8, sedang itu sama dengan 0. Selanjutnya ada nilai harga lebih besar sama dengan 5 dan nilai harga lebih kecil sama dengan 7, itu nilai sedang sama dengan 1. Selanjutnya ada nilai harga lebih besar dari 3 dan nilai harga lebih kecil dari 5, itu mempunyai rumus sedang sama dengan nilai harga dikurangin 3 dibagi 4 kurangin 3. Dan yang terakhir, di sini ada nilai harga lebih dari 7 dan nilai harga kurang dari 9, itu mempunyai rumus juga sama dengan 9 dikurangi nilai harga dibagi 9 kurangin 7. Yang terakhir, untuk perbandingan mahal, di sini nilai harga kurang dari sama dengan 7, mahal dengan nilai sama dengan 0. Selanjutnya nilai harga lebih besar sama dengan 9, itu mahal sama dengan 1. Dan selanjutnya, nilai harga lebih besar daripada 7 dan nilai harga kurang dari 9, mahal mempunyai rumus sama dengan mahal dalam kurung nilai harga dikurangin 7 atau 9, bukan atau, dibagi 9 dikurangin 7, maaf. Selanjutnya di sini kita mempunyai fuzzy rules. Di sini input nilai servis dan harga yang telah diklasifikasikan berdasarkan fungsi keanggotaan. Output sebuah array berisi aturan yang telah dibuat dan berisi yang telah diinferensi. Untuk aturan itu sendiri telah dibuat seperti yang kelompok kami buat, yaitu aturan inferensinya servis itu buruk, biasa, dan baik, harga murah, sedang, dan mahal. Ketika servisnya buruk dengan harga murah, itu tidak direkomendasikan. Selanjutnya, servis buruk dengan harga sedang itu tetap tidak direkomendasikan. Selanjutnya, ada servis buruk dengan harga mahal itu tidak direkomendasikan. Yang kedua, ada servis biasa dengan murah itu direkomendasikan. Sedangkan servis biasa dengan harga sedang tidak direkomendasikan. Yang ketiga, servis biasa dengan harga mahal itu tidak direkomendasikan. Yang ketiga, servis baik dengan harga murah itu direkomendasikan. Servis baik dengan harga sedang itu direkomendasikan. Dan servis baik dengan harga mahal itu tidak direkomendasikan. Kembali dengan codingan yang tadi. Nah, ini adalah codingan yang berdasarkan dengan aturan yang tadi telah dibuat. Di sini ada buruk mahal itu tidak direkomendasikan dengan nilai minimal servisnya dan harganya. Seperti yang dilihat di sini ada buruk mahal tidak direkomendasikan dengan ini nilainya. Buruk sedang itu tidak direkomendasikan juga. Buruk murah tidak direkomendasikan. Biasa mahal tidak direkomendasikan. Biasa sedang tidak direkomendasikan. Biasa murah itu direkomendasikan. Baik
mahal itu tidak direkomendasikan, baik sedang direkomendasikan, dan baik murah direkomendasikan. Dengan nanti kita akan mereturn array rules yang telah dibuat dari aturan tersebut. Selanjutnya kita ke prosedur inferensinya. Di sini inputannya itu sebuah array rules yang tadi udah dibuat dan direturn yang didapatkan dari nilai service dan harga. Outputnya sebuah nilai kelayakan dari hasil inferensi semua rules-nya. Sini yang kita buat, kita membuat dua array, yaitu array direkomendasikan dan array tidak direkomendasikan. Dengan nanti kita bakal mengelompokkannya berdasarkan hasil yang tadi. Setelah dikelompokkan dengan perbandingan, itu kita akan mereturn nilai maksimal dari masing-masing array tersebut. Selanjutnya di sini ada prosedur difusi. Di prosedur difusi ini kita menginputkan sebuah array yang berisi hasil inferensi dari suatu bengkel. Dan outputnya menghasilkan nilai dari proses difusifikasi dengan menggunakan metode center of gravitasi. Di sini ada rumus yang kita buat, yaitu kita membuat sebuah variabel yaitu kiri, kanan, total, dan skor itu sama dengan 0. Dan kita mempunyai array namdani atau bisa dibilang list dengan nilai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, di sini kita lalu membuat skor yang untuk fungsinya untuk masing-masing ID nilainya. Nah, kita return skornya. Nah, setelah itu di sini ada main program yang akan kita buat. Yang pertama, kita harus import dulu data bengkelnya ya. Data bengkel sebenarnya import data, seperti prosedur import data yang tadi. Yaitu kita menampilkan grafiknya, 3 grafik tersebut. Nah, di sini proses fusifikasi untuk rating harga dan nilai service. Di sini, untuk ARR, kita membaginya menjadi dua, yaitu ARR fusi M dan ARR fusi N. Dengan kita looping, yaitu for i in range len data bengkel yang tadi. Nah, setelah kita istilahnya melooping data bengkel yang ID-nya 100 itu, kita baru nanti bakal melakukan fusi rules yang tadi itu, dan kita inferensi fusi. Nah, nanti dari dua itu, yang pertama kan di sini ada kita memasukkan dulu data ID-nya, fusi M dan fusi N. Nah, setelah kita memasukkan data fusinya itu, baru kita nanti proses untuk mendapatkan array ID bengkel dan nilai fusi. Ini sama, hasil dan skor, tapi kita memakai skor saja. Nah, di sini ID bengkel dan nilai difusi itu kita dapat dari sini. Yang pertama, kita menggunakan prosedur fusi rules, yang isinya adalah array fusi M dan array fusi N untuk membandingkan. Setelah itu, hasilnya kita masukkan di variabel fusi dan kita bakal masuk ke prosedur inference yang tadi. Nah, setelah kita memasukkan prosedur inference, barulah kita ingin mendapatkan skor setiap ID kan. Nah, untuk mendapatkan skor setiap ID, kita menggunakan rumus difusi yang variabelnya itu inference tadi. Nah, di sini i plus 1 ini ID-nya, difusi infer ini nilai dari skornya. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mendapatkan 10 ID terbaik berdasarkan nilai difusifikasi. Nah, di sini kita menggunakan rumus sort dengan hasil final yaitu tidak lebih dari 10 karena hanya diminta 10 tadi. Di sini ada juga rumus untuk membuat file Excel-nya yang tadi kita import itu. Nah, mungkin kita langsung run aja. Nah, setelah di-run, ternyata untuk ID-ID yang direkomendasikan atau ID-ID bengkel yang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi yaitu ada ID 2 dengan nilai skor 98.0, ID 3 dengan nilai skor 98.0, ID 13 dengan nilai skor 98.0, ID 16 dengan nilai
skor 98.0, ID 17 dengan 98.0, ID 34 dengan nilai skor 98.0, ID 44 dengan nilai skor 98.0, ID 52 dengan 98.0, ID 75 dengan 98.0, dan ID 91 dengan 98.0. Inilah 10 bengkel yang direkomendasikan atau bisa dibilang 10 bengkel terbaik yang ada di Kota Bandung. Nah, setelah itu kita membuat file Excel-nya. Di sini kita akan menampilkan file Excel yang telah dibuat. Nah, mungkin sudah kelihatan, ini adalah file Excel yang telah dibuat. Ini ID-nya dengan ini skor yang berdasarkan diversifikasinya yang setiap bengkel dapatkan. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.